Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Arisa Fitri Dalminte dengan NIM 21416248 2010-12 dari kelas FM21A. Prodi Farmasi Fakultas Farmasi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan isi dari jurnal kesehatan, yang dimana judul jurnalnya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe 2 di Kota Semarang. Penulisnya Dita Wahyu Hestiana dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Ada 6 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama itu abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan, dan referensi. Yang pertama itu abstrak. Abstrak dari jurnal ini ada meliputi 4 poin. Yang pertama itu latar belakang, metode, hasil dan kesimpulan. Pengelolaan diabetes mellitus tipe 2 meliputi perencanaan, makan atau diet, aktivitas fisik, kontrol gula darah, dan minum obat. Prevalensi kasus diabetes mellitus tipe 2 mencapai 85 sampai 90% di Puskesmas Telogosari Wetan. Kasus diabetes mellitus tipe 2 menduduki 5 besar kasus tertinggi di Kota Semarang. Metodenya itu jenis penelitian yang digunakan adalah cross-sectional study dengan populasi seluruh penderita diabetes mellitus tipe 2 tahun 2016, yaitu 1 Juli sampai 31 Desember, dan besar sampel adalah 57 responden. Pengukuran pengolahan diet dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Lalu ada hasil. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara umur, jenis kelamin, dan peran keluarga. Dengan kepatuhan dalam pengolahan diet diabetes mellitus tipe 2, tidak terdapat hubungan antara hubungan, pekerjaan, pengetahuan, dan peran petugas kesehatan. Lalu ada kesimpulannya yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam pengolahan diet diabetes mellitus tipe 2 adalah umur, jenis kelamin, dan peran keluarga. Lalu poin yang kedua itu ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan ini adalah diabetes mellitus atau DM merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukasa darah melebihi normal, yaitu kadar gula darah sewaktu sama atau lebih dari 200 mg per dl, dan kadar gula darah puasa di atas atau sama dengan 126 mg per dl. DM atau diabetes mellitus dikenal dengan silent killer karena sering tidak disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. International Diabetes Federation atau IDF menyebutkan bahwa prevalensi diabetes mellitus di dunia adalah 1,9% dan telah menjadikan DM sebagai penyebab kematian urutan ke-7 di dunia, sedangkan tahun 2013 angka kejadian diabetes di dunia adalah sebanyak 380 juta jiwa, di mana proporsi kejadian diabetes mellitus tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia. Prevalensi kasus diabetes mellitus tipe 2 ini sebanyak 85 sampai 90%. Di sini ada prevalensi diabetes mellitus di Indonesia pada tahun 2013 adalah sebesar 2,1%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu 1,1%. Sebanyak 31 provinsi, 93,9% menunjukkan kenaikan prevalensi diabetes mellitus yang cukup berarti. Untuk prevalensi
Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,9% dari data Kemenkes RI tahun 2014. Jumlah kasus diabetes mellitus tipe 2 di Jawa Tengah tahun 2015 sebanyak 9.646 kasus. Hal ini berbeda dengan 3 tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, kasus diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 96.431 kasus atau 0,29%. Pada tahun 2013, kasus diabetes mellitus tipe 2 di Jawa Tengah yaitu sebesar 142.925 atau 0,43%. Sedangkan pada tahun 2012 sebesar 181.543 atau 0,55% kasus. Pada kota Semarang sendiri menempati urutan ketiga dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kasus diabetes mellitus tipe 2 di kota Semarang pada tahun 2014 sebesar 15.464 kasus. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013 sebesar 13.112 kasus. Pada tahun 2015, kasus data Dinas Kesehatan Kota Semarang menunjukkan bahwa kasus tertinggi di Puskesmas Tlogosari Wetan. Dari data Rekamedik, Puskesmas Tlogosari Wetan didapatkan laporan data kesakitan penyakit tidak menular. Kasusnya diabetes mellitus non-insulin yaitu sebesar 530 kasus. Dengan meningkat kejadian yang paling banyak adalah pada usia 45-65 tahun dan pada jenis kelamin wanita. Dari studi pendahuluan didapatkan bahwa tingkat kepatuhan pasien diabetes belum dapat dikatakan baik, ditandai dengan frekuensi kedatangan pasien untuk melakukan pengobatan diabetes mellitus yang tidak mengalami penurunan. Selain itu, petugas juga menjelaskan program-program yang dilakukan dalam penanggulangan diabetes mellitus di Puskesmas Tlogosari Wetan meliputi penemuan kasus, pengobatan, dan perawatan penderita, dan penyuluhan langsung pada penderita yang berkunjung ke puskesmas dengan pengelolaan meliputi diet, olahraga, dan obat. Kendala utama pada penanganan diet diabetes mellitus 2 adalah kejenuhan pasien dalam mengikuti terapi diet yang sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Meskipun diperlukan pola makan atau diet yang sesuai dengan perintah dokter, namun kenyataannya tingkat kepatuhan penderita dalam menjalankan program manajemen penyakit ini tidak cukup baik. Permasalahan seperti ini menjadi tantangan dalam penanggulangan penyakit diabetes mellitus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di kota kerja Puskesmas Tlogosari Wetan, Kota Semarang. Poin yang ketiga adalah metode. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah cross-national. Variabel yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tingkat pengetahuan, peran keluarga, dan peran petugas kesehatan, serta kepatuhan pengelolaan diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Dan yang keempat ada hasil dan pembahasan. Di sini tertera tabel dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien diabetes mellitus. Pada analisa variabel tabel, responden dengan kategori dewasa yaitu 20-59 tahun sebanyak 43 responden atau 75,4%, dan kategori lansia lebih dari 60 tahun sebanyak 14 responden
atau 24,6%. Pada variabel jenis kelamin, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, sebanyak 41 penderita, yaitu 71,9%. Sedangkan pada responden laki-laki sebanyak 16 penderita, yaitu 28,1%. Berdasarkan tabel 1 terdapat hubungan antara umur dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita. Berdasarkan tabel 1 terdapat hubungan antara umur dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2. Dari analisis diperoleh nilai PR 9,12, artinya responden yang termasuk dalam kategori umur dewasa memiliki resiko 10 kali lebih besar terhadap rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan diet. Dalam penelitian ini, kategori usia dewasa lebih dominan daripada yang berusia dalam kategori lansia, sehingga tabel kemungkinan menunjukkan bahwa proporsi kepatuhan dewasa lebih tinggi dibandingkan lansia. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang menderita diabetes mellitus tipe 2 berusia antara 45 sampai 60 tahun atau dalam kategori dewasa. Umur dewasa merupakan usia pralansia, penurunan kemampuan untuk mobilisasi dan aktivitas sudah mulai berkurang sehingga muncul beberapa penyakit yang penyebabnya status kesehatan menurun. Kan tabel 1 ini pada variabel jenis kelamin terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2 ini. Dari data analisis yang diperoleh, nilai PR 2,39. Artinya responden yang berjenis kelamin perempuan memiliki resiko 2 kali lebih besar terhadap rendahnya kepatuhan dalam pengelolaan diet. Dalam penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa proporsi kepatuhan pengelolaan diet pada responden perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perbedaan jenis kelamin dalam melakukan pengelolaan diet tidak menjadi suatu masalah karena responden yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki sangat penting untuk melakukan pengelolaan diet agar dapat mencegah timbulnya penyakit komplikasi. Pada variabel pendidikan, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan rendah lebih banyak daripada pendidikan tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi kepatuhan pengelolaan diet pada responden yang berpendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Pengelolaan diet yang tidak dijalani dengan baik dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan responden terhadap pentingnya menjaga pola makan agar terhindar dari munculnya komplikasi penyakit diabetes mellitus tipe 2. Pengetahuan berkaitan dengan pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu proses belajar yang mampu mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai kualitas hidup, sehingga semakin tinggi pendidikan seorang, semakin tinggi pula dalam melakukan pengelolaan diet. Beberapa peneliti di Indonesia juga menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian ini, di mana tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan kepatuhan diet pada penderita diabetes mellitus tipe 2 ini. Penelitian Prabowo 2015 menunjukkan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan diet pasien diabetes mellitus tipe 2 pada usia dewasa tidak memiliki hubungan
yang bermakna. Terlihat bahwa kecenderungan kepatuhan diet lebih tinggi dilakukan oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu 61,1% dibandingkan responden tingkat pendidikan yang rendah, yaitu 43,3%. Dengan nilai P 0,147 atau lebih dari 0,05. Variabel pekerjaan. Tidak ada hubungan antara status pekerjaan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada penelitian ini, responden yang memiliki status tidak bekerja lebih banyak daripada yang bekerja, sedangkan berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa proporsi kepatuhan pengelolaan diet pada responden yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang tidak bekerja. Selain itu, pekerjaan juga mempengaruhi kepatuhan dari segi pendapatan. Dalam Magli-Kris 2010, bahwa ada hubungan antara status pekerjaan dengan kepatuhan pengelolaan diet pasien diabetes mellitus tipe 2. Penderita diabetes mellitus tipe 2 yang memiliki pendapatan yang rendah lebih tidak patuh dalam mengelola diet dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan tinggi. Hal ini dikarenakan orang yang mempunyai pendapatan rendah lebih sedikit berpeluang untuk membeli makanan yang sesuai dengan diet diabetes daripada yang berpendapatan tinggi. Pada variabel pengetahuan, tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2. Pada penelitian ini, responden ada yang memiliki tingkat pengetahuan baik lebih banyak daripada responden yang tingkat pengetahuannya kurang. Sehingga berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi kepatuhan pengelolaan diet pada responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki latar belakang tingkat pengetahuan yang kurang. Hal ini terjadi karena pengetahuan yang dimiliki responden mengenai diabetes dan dalam penata laksanaan diet akan menimbulkan kesadaran bagi mereka dan akhirnya akan membuat mereka berperilaku sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tania pada 2016 pada pasien rawat jalan diabetes mellitus tipe 2 di RSUP Fatmawati, menyatakan bahwa responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik 12,5 lebih patuh dalam diet dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan kurang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan menjadi faktor risiko terhadap kepatuhan diet yang dijalankan pasien diabetes mellitus tipe 2. Tingkat pengetahuan yang kurang dapat menghambat perilaku kepatuhan dalam kesehatan karena penderita akan sulit untuk mengikuti anjuran dari petugas kesehatan, sehingga penderita diabetes mellitus yang mempunyai tingkat pengetahuan baik lebih paham dan mengerti mengenai anjuran dalam pengolahan diet. Lalu pada variabel peran keluarga. Terdapat hubungan antara peran keluarga dengan kepatuhan dalam pengolahan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2. Dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki peran keluarga yang baik lebih banyak daripada yang memiliki peran keluarga yang kurang. Sehingga berdasarkan tabel 1 ini menunjukkan bahwa proporsi kepatuhan pengolahan diet pada responden yang memiliki peran keluarga baik lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki peran keluarga yang kurang. Karena responden yang memiliki dukungan keluarga yang baik sehingga selalu mengawasi penata laksanaan penyakit diabetes mellitus yang sesuai dengan saran petugas kesehatan, sehingga konsumsi obat secara teratur, menjaga pola makan sehari-hari, dan menjaga aktivitas fisik agar terhindar dari komplikasi. Lalu
Yang terakhir ini peran petugas kesehatan. Dalam peran petugas kesehatan ini tidak ada hubungan antara peran petugas kesehatan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet pada pasien rawat jalan penderita diabetes mellitus tipe 2 ini. Dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki peran petugas kesehatan yang baik lebih banyak daripada yang peran petugas kesehatannya kurang. Sehingga berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa proporsi yang memiliki dukungan petugas kesehatan yang baik lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran petugas kesehatan sudah baik dalam mendukung perilaku pasien diabetes mellitus tipe 2 dalam mematuhi pengelolaan diet agar dapat mencegah timbulnya komplikasi. Lalu, poin yang kelima itu kesimpulan. Dapat disimpulkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dalam pengelolaan diet diabetes mellitus tipe 2 di Kota Semarang itu adalah umur, jenis kelamin, dan peran keluarga. Poin yang terakhir itu referensi. Referensi yang diambil dari jurnal ini ada dari Akmal tahun 2012, di Matteo 2004, lalu dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah pada tahun 2015, Kemenkes pada tahun 2014, dan masih banyak lagi. Itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.